Kehadiran pembalap wildcard atau pembalap tamu selalu menjadi hal yang populer sepanjang sejarah ajang MotoGP. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar dari mereka hanya bisa berpartisipasi melalui keterlibatan langsung dari pihak pabrikan. Mengingat kejuaraan ini telah menjadi sangat profesional, rasanya semakin sulit bagi pembalap manapun untuk bisa langsung tampil kompetitif pada akhir pekan balapan. Terlepas dari seberapa jauh jarak tempuh pengujian yang telah mereka jalani. Karena pembalap wildcard seringkali lebih fokus pada evaluasi komponen baru dalam kondisi balapan yang sesungguhnya. Finish di barisan terdepan biasanya bukanlah menjadi prioritas utama. Namun selama 2 dekade terakhir, tidak sedikit hasil memukau yang berhasil diraih. Terutama ketika kondisi cuaca turut membantu menyeimbangkan peta persaingan antar pembalap. Menyusul adanya rencana penyelenggaraan MotoGP untuk melarang keikutsertaan pembalap wildcard mulai dari penerapan regulasi mesin 850cc pada tahun 2027 mendatang, berikut adalah kilas balik mengenai 5 pembalap yang sukses mencuri perhatian saat tampil sebagai pembalap tamu. Grand Prix Jepang 2002 merupakan momen bersejarah bagi dunia balap motor karena menandai dimulainya era baru MotoGP dengan mesin 1000cc 4 tak. Saat itu pembalap penguji Suzuki Akira Ryo melakukan awalan yang luar biasa dari posisi start ke-7 hingga berhasil memimpin jalannya balapan di sirkuit Suzuka pada lap-lap awal. Di sisi lain, peraih posisi start terdepan Valentino Rossi justru tercacar di belakang bersama motor pabrikan Hondanya. Ryo sempat mempertahankan posisi terdepan di sebagian besar waktu balapan. Namun pada akhirnya, ia tidak kuasa menahan laju Rossi, yang sukses menyalipnya di tikungan berikutnya, chicane terakhir. Pembalap asal Jepang tersebut sempat memberikan perlawanan balik di tahap-tahap akhir dan nyaris merebut kembali posisinya, setidaknya dalam satu kesempatan sebelum akhirnya menyentuh garis finish dengan selisih waktu 1,5 detik untuk mengamankan podium yang sangat mengesankan. Tampil sebagai pembalap wildcard pada seri penutup musim 2018, Pirro melakukan awalan yang kurang meyakinkan dari posisi 12 dan bahkan sempat mengalami kecelakaan di tikungan 10 pada awal balapan di tengah kondisi lintasan Valencia yang sangat berbahaya. Beruntungnya, pengibaran bendera merah di pertengahan balapan yang berlangsung cukup lama memberinya kesempatan untuk kembali menaiki motornya. Dengan kondisi sirkuit yang masih basah kuyup, Pirro melesat, melewati rombongan pembalap hingga berhasil merebut posisi kelima. Posisi tersebut naik menjadi urutan keempat setelah Rossi terjatuh saat balapan menyisakan 4 putaran, yang sekaligus menjadi pencapaian terbaik Pirro di MotoGP hingga saat ini. Jarak akhirnya dengan Alex Espargaro yang finish di posisi ketiga yang juga sempat terjatuh sebelum bendera merah berkibar hanya terpaut 1,2 detik. Pirro juga sukses mengalahkan pembalap pabrikan utama Jorge Lorenzo, padahal sebelumnya ia pernah menggantikan Lorenzo yang cedera pada seri balapan di Sepang. Ben Spies mencatatkan penampilan ketiganya di tahun 2008, yang sekaligus menjadi penampilan keduanya sebagai pembalap wildcard pada seri Indianapolis bersama tim Suzuki. Setelah sebelumnya memukau publik dengan hasil finish yang kokoh di posisi ke-8 pada seri Laguna Seca, ia semakin meningkatkan performanya di balapan Amerika Serikat lainnya pada tahun tersebut. Pada sesi kualifikasi, ia menjadi satu-satunya penunggang Suzuki yang menembus posisi 10 besar yang menempatkannya di urutan kelima pada petak start. Meski awalan yang lambat sempat membuatnya melorot, ia dengan cepat memulihkan posisinya ke urutan ke-6 sebelum akhirnya terlibat dalam pertarungan sengit dengan sang juara bertahan Casey Stoner. Balapan tersebut terpaksa dihentikan lebih awal akibat terjangan badai Ike. Tetapi hal itu sama sekali tidak mengurangi betapa mengesankannya performa Spies. Ia kemudian menjalani debut balap penuhnya bersama Yamaha pada tahun 2010, di mana ia berhasil mencetak 1 kemenangan dan beberapa podium lainnya selama 3 musim berkarir. Dani Pedrosa telah memutuskan untuk mengakhiri karir penuhnya di MotoGP setelah musim 2018 berakhir. Namun sejak saat itu, ia memegang peran yang sangat vital dalam pengembangan motor KTM RC16. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mencatatkan 4 kali penampilan sebagai pembalap wildcard dan selalu berhasil membuat publik kagum dengan tingkat kecepatannya. Pada GP San Marino 2023, Pedrosa sukses meraih posisi kelima yang sangat baik di kualifikasi, sebelum akhirnya memborong hasil finish di 4 besar ganda.
Pada sesi balapan jarak pendek atau sprint, ia bahkan hampir saja menyalip Francesco Bagnaia untuk mengamankan posisi podium terakhir. Sebuah pencapaian luar biasa yang diraihnya hanya beberapa pekan sebelum ia merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Pada tahun berikutnya, ia sukses menembus posisi 3 besar setelah bertarung sengit melewati rombongan pembalap dalam balapan sprint di Jerez. Ia berhak naik podium setelah Fabio Quartararo terkena penalti akibat pelanggaran tekanan ban sesuai balapan. GP Spanyol 2024 tersebut tercatat sebagai penampilan terakhirnya di ajang MotoGP sejauh ini. Karir Pol Espargaro sebagai pembalap penuh waktu bisa dibilang telah berakhir lebih cepat akibat cedera parah yang dialaminya di Portimao pada tahun 2023. Meskipun demikian, ia tetap terbukti cepat dan masih memiliki hasrat yang menggebu untuk membalap. Pada tahun 2024, ia sukses membawa motor KTM-nya finish di posisi ke-9 yang solid pada balapan sprint di Red Bull Ring, sebelum kemudian mencatatkan hasil finish 10 besar lainnya pada ajang GP San Marino. Bisa dibilang, penampilannya bahkan jauh lebih mengesankan saat ia ditunjuk sebagai pembalap pengganti untuk Maverick Viñales di paruh kedua tahun lalu. Ia secara rutin menyelesaikan balapan di posisi 10 besar dan performanya mampu bersaing dengan sangat baik melawan Brad Binder dan Enea Bastianini di kubu KTM. Bahkan Pedro Acosta pun mengakui bahwa adik kandung dari Alex Espargaro itu sangat layak untuk mendapatkan satu kesempatan lagi bersaing di kelas utama di MotoGP. Selain nama-nama tadi, terdapat beberapa performa memukau lainnya dari para pembalap yang turun ke lintasan MotoGP dengan pemberitahuan mendadak, meskipun mereka bersatu sebagai pembalap pengganti akibat cedera dan bukan murni sebagai pembalap wildcard. Troy Bayliss pernah mencetak kemenangan ikonik pada GP Valencia 2006 untuk tim Ducati setelah dipanggil sebagai pengganti Sete Gibernau. Meskipun perlu dicatat bahwa ia sebelumnya memang telah memiliki pengalaman membalap selama hampir 3 musim. Kazuyuki Nakazuka berhasil meraih posisi kedua di sirkuit Spanyol yang sama pada tahun 2012 saat menggantikan Ben Spies, meskipun ia sebelumnya hanya memiliki sedikit pengalaman turun balapan. Olivier Jacques sukses mempersembahkan podium perdana bagi Kawasaki di ajang MotoGP pada GP China 2005. Jonathan Rea sempat memberikan gambaran mengenai potensi di kelas utama ketika ia berhasil mengamankan 2 kali finish 10 besar pada tahun 2012 saat berperan sebagai pengganti Casey Stoner. Takaki Nakagami pada momen yang lebih baru sukses menyelesaikan balapan di urutan ke-6 di atas motor Honda RC213V pada GP Prancis yang diguyur hujan. Di mana pada balapan yang sama, pembalap LCR Johan Zarco berhasil meraih kemenangan di kandang sendiri dengan menggunakan motor yang sama.